Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti diijabah itu supaya aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan talim kita, hadis tentang kasih sayang. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang yang mukmin. Mukmin itu mantap keimanannya. Disebut penyanyi memang mantap ketika nyanyi. Penulis memang banyak menulis. Mukmin itu ya memang sudah mantap keimanannya. Bukan hanya orang yang beriman, tapi mantap dalam keberimanannya. Perumpamaan mereka fi tawaddihim, dalam berkasih sayang, dalam kecintaan, wa tarahumihim, dalam berkasih sayang, wa ta'atufihim, dalam
ta'atuf itu berlemah lembut. Masalul jasad itu seperti satu tubuh. Di perumpamaan mereka dalam kasih sayang berlemah lembut itu seperti satu tubuh. Perumpamaan tubuh itu bagaimana? Idastaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi. Kalau ada satu anggota yang dia itu merasa sakit, dia itu perih, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh anggota tubuh itu ikut merasa sakit. Bisahri wal huma, dia nggak bisa tidur, demam. Yang sakit kakinya tersandung, kuku terkelupas, mulut aduh astagfirullah innalillah, kemudian matanya ikut meneteskan air mata. Itu satu tubuh. Tenggorokan radang, badan ikut panas, betul? Sariawan, yang di sini sariawan, tapi kepala ikut pusing, sesak, ada cairan di saluran pernapasan, badan ikut gak nyaman semua, sampai mau merasa aja gak bisa karena cairan corona. Halo, betul-betul, makan gak ketelen, oh juga, satu tubuh merasakan itu. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman selayaknya. Kalau yang satu sakit, yang lain itu merasakan. Di negeri ini mungkin pas corona kemarin itu lagi waktu awal-awal itu, buat yang sama ada yang kena langsung duduk, ada ngasih makanan, ngasih buah, betul-betul. Pak RT turun tangan waktu baru-baru awal-awal. Kalau bidannya sudah menyebar kemana-mana, karena banyak yang kena gitu. Tapi belakangan kita dengar informasi para pejabat ternyata kekayaannya pada naik drastis waktu corona. Halo, ada yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini yang di bawah pada menjerit, yang di atas pada poya-poya. Pantesan PPKM diperpanjang terus. Bukan suudon sih, nah itu buktinya yang ketuanya, auditnya KPK yang audit. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan pada pemimpin-pemimpin negeri ini. Amin ya robbal. Nah, kita doain, jangan doain wis pada mutiar, jangan. Doain yang baik, mudah-mudahan sadar, disadarkan sama Allah. Betul. Iya, jangan kan orang gede, orang kecil pun doain. Karena kadang-kadang nggak sabar, mudah-mudahan biar dia penyakitan, gantian dia yang kena corona aja deh. Kadang-kadang malah begitu itu. Doain yang baik-baik. Ini majelis yang baik, insya Allah. Karena negeri kalau dipimpin oleh orang-orang baik, dituntun orang-orang baik, insya Allah rakyatnya baik semua. Namanya wong cilik, tinggal ikutin pemimpinnya. Makanya pantas itu kalau Umar bin Abdul Aziz memimpin selama 2 tahun, gak ada yang miskin lagi. 2 tahun gak genap, 1 tahun 8 bulan. Ngasih zakat, rakyat gak ada yang mau terima zakat. Semua sudah mengeluarkan zakat dan gak mau terima zakat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Apa rahasianya? Dia itu semenjak memimpin, hari pertama diangkat 3 hari gak bisa tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mada taqulu li rabbika ghadan. Apa yang kamu katakan untuk Tuhanmu besok di hari kiamat? Bagaimana pertanggungjawabanmu? Jadi dia itu mikirin hari kiamat. Tadinya perlente, orangnya hebat, ganteng, terus menjadi pemimpin, dia itu sebagian riwayat mengatakan seperti orang gila. Kenapa? Mikirin umat, mikirin rakyat. Tadinya mah dia jadi orang biasa hebat, tapi setelah jadi pemimpin dia hidupnya sederhana. Kalau sekarang orang biasa jadi pemimpin jadi waduh banyak. Jadi kebalik-balik nih. Betul. Gayanya kan begitu. Umar bin Abdul Aziz yang begitu, masya Allah.
pantas kalau seandainya tidak khalifah yang kelima, dialah Umar bin Abdul Aziz. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucunya. Wa indahu al-aqra, di sisinya itu ada Aqra. Lalu Al-Aqra bin Habis berkata, Innali asratan minal walad, aku ini punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, dan aku nggak pernah mencium seorang pun dari mereka. Al-Aqra bin Habis, dia itu bilang, aku nggak pernah mencium anak saya walaupun anak saya sampai 10. Kata Aqra. Apa reaksi Nabi? Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melihat Aqra itu, seraya bersabda, faqala man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi nggak akan disayangi. Dalam hadis yang disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu anak nggak pernah kamu cium, nggak pernah kamu sayangi, Allah nggak bakal sayang sama kamu. Perintah ini sesungguhnya juga buat kita untuk sayang sama anak-anak kita, sayang sama anak, sama cucu. Itu mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malayarham la yurham, punya anak disayang, bangunkan dengan kasih sayang, nimang-nimang, itu berpahala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan sama Rasulullah, anak kita hibur dengan salawat. Ini anak nangis kayak goyang dubret, kayak goyang dubret. Astagfirullahaladzim, salawat. Ingat Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, rebutan handphone sama ibunya. Halo, betul nggak? Ini zaman modern, kadang-kadang satu keluarga ngumpul, tetapi semua sibuk masing-masing. Duduknya sini, sana, tapi pada asik begini nih, pada zikir. Zikirnya bukan tasbih subhanallah, bukan, tapi baca WhatsApp, Facebook, pasang status. Yang anak juga dunia anak-anak, nah kita arahkan. Kalau anak saya biasanya zakat itu mobil ngaji, masakan ngaji. Jadi ya nonton masakan tapi ada ngajinya. Kita arahkan. Kalau diarahkan itu nonton yang nggak jelas, nggak butuh pengarahan. Kita akan stop, nggak boleh sama sekali, nggak bisa, sudah bukan zamannya. Halo, betul nggak? Stop nggak mungkin kan, kalau stop sama sekali ya boleh, tapi diarahkan. Karena bisa menjadi pisau handphone ini, bisa mengarahkan pada kebaikan, bisa juga akan membawa pada keburukan. Kalau nggak seharian main FF terus. Anak sekarang mainnya FF, mainnya main game online, habisnya habisin pulsa. Sekarang pakai paket, itu
Tapi bagaimana wujud kasih sayang kita? Ya kita arahkan, digunakan di jalan kebaikan. Tapi sekolahnya juga online juga. Sekolahnya itu sampai jam 2. Tapi anak nggak bodoh, dibikin 2 layar. Atasnya guru ditenangin, bawahnya main online. Anak-anak kan pintar itu, dibikin 2 layar gitu. Itu anak kita itu. Kadang-kadang anaknya lebih pintar daripada ibunya. Betul? Nah, ibunya dikibulin gitu. Dan datang langsung dipencet, hilang itu gamenya. Nanti pergi main lagi. Setannya setan elektronik. Tapi bagaimanapun kadang-kadang membuat jengkel anak kita harus didoain. Karena yang namanya doanya ibu, doanya orang tua, dakwatul walid liwaladihi kadakwatin nabi li ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Mungkin sekarang belum tembus, ada saatnya nanti dia menjadi anak yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka sayangi anak kita, doakan. Syukur-syukur di tengah tahajud kita, sehabis tahajud, witir, setelah doa untuk diri, bacakan untuk anak kita Fatihah. Buat anak kita, ruh anak kita, bacain Fatihah. Itu sudah mengandung doa itu. Kalau waktu masih offline, ngantar sekolah, sepanjang jalan saya biasa ya mengajar sambil hafalan 1 ayat 2 ayat. Ya buahnya alhamdulillah sekarang 2 anak itu sudah hafal 30 juz, 15 tahun sama 14 tahun. Di pesantren ini kan terusin kebiasaan yang di sini. Kalau mulai dari nol kan berat. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita cinta Al-Quran, cinta Allah, cinta baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamu ala taha rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rab. Beberapa orang Arab, A'rab itu orang Arab Badui, datang ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Waqala na'am. Maka beliau berkata, iya. Qalu, mereka orang-orang Arab Badui berkata, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Akan tetapi demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikumur rahmah. Kata Nabi, apa yang bisa ku perbuat apabila Allah telah mencabut rahmat, kasih sayang dari hati kalian? Kalau kalian udah gak sayang sama anak-anak kalian, gak sayang, gak pernah mencium, gak pernah berlemah lembut sama anak-anak kalian, kata Nabi, apa yang bisa perbuat di hadapan Allah? Gimana aku bisa ngasih syafaat? Gimana mau turun rahmat? Di hatimu gak ada rahmat. Itu wujud rahmat kita itu sayang sama anak. Kadang-kadang memang anak jengkelin. Nah dulu kamu juga kayak gitu. Kan dulu kita kadang-kadang juga jengkelin orang tua. Betul-betul. Kan yang namanya buah itu nggak jauh dari pohonnya. Soleh itu kan sekarang aja udah tua-tua begini, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Dulu mah juga
belang beton waktu masih remaja. Halo, betul nggak? Ngaku nih. Iya ngaku. Kalau sekarang aja soleh-solehan kelihatannya. Tapi dulu kan, untung kita bersyukur masih diberikan jalan, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Mudah-mudahan dulu yang jelek-jelek dihapus sama Allah, diganti dengan yang baik. Kita janji Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali kalau mereka bertobat. Jangankan kita yang bukan pembunuh, yang bukan musyrik, yang musyrik, yang membunuh, yang zina, dia mau tobat, faulaika allati, mereka itulah orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, Allah ganti yang buruk dengan yang baik. Dulu pernah ninggalin sholat, sekarang rajin sholat. Dulu jarang ke masjid, di musola, sekarang rajin ke masjid, di musola. Dulu jarang mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi sekarang rajin. Alhamdulillah, Allah ganti yang buruk itu dengan yang baik. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dosa saya banyak, ampunan Allah lebih banyak. Kasih sayang Allah lebih banyak. Bukan karena kita menyepelekan, enggak, tapi memang Allah itu Rahman dan Rahim. Maghfirahnya itu lebih dari segala-galanya. Turun satu rahmat, maka sudah mencukupi. Bagaimana kalau 99 rahmat dicurahkan di hari kiamat nanti? Ini juga dengan rahmat Allah kita hadir. Rahmat Allah itu 100, yang satu dikasih dunia ini. Ini aja nikmatnya bukan main. Bapak Ibu hidup di dunia ini nikmat kan? Nikmat, buktinya suruh mati nggak mau. Halo, masih pengen hidup, betul? Berarti masih menikmati hidup. Belum waktunya, masih belum cukup bekalnya. Kita pengen nambah bekal. Sampai kapan? Sebenarnya kalau soal cukup itu, kalau udah 40 itu sudah cukup umur. Tapi 40 juga masih nambah dosa. Nunggu 60. 60 itu masih kurang juga. Mau sampai kapan? Tetapi sekali lagi, Allah sayang. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Ketika ada perbuatan dosa dan kemudian dia segera memohon ampun, mengikuti dengan kebaikan, itulah orang yang bertakwa. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kalau orang itu terlanjur berbuat fahisyah, keji, aw dhalamu anfusahum, mendolimi diri, dzakarullah, lalu segera mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dia ngaku. Iblis itu salahnya kan nggak ngaku, nggak minta ampun dan nggak ngaku. Kalau kita ngaku, maka habis sholat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jangan tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha hidup dan berdiri sendiri. Aku bertaubat kepadanya. Siapa yang baca 3 kali di waktu sore, di waktu pagi, dijamin diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan. Tuh, kesempatan dikasih untuk mohon ampun. Alhamdulillah. Maka setiap kita doa munajat, istighfar, dimulai istighfar. Istighfar itu seperti pencuci, pembersih. Nih, ini isinya air jernih. Tapi kalau wadahnya kotor, mau minum nggak? Nggak mau. Nah, sama istighfar itu pencuci. Dikir-dikir doa itu isinya. Pembuka tutupnya sholawat. Doa nggak akan sampai kepada Allah kalau nggak ada
selamat. Maka setiap akhir doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Keselamatan untuk para rasul. Selawat itu lagi buka doa-doa supaya terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar mencucikan dulu, dibersihkan, baru diisi dengan tahlil, tasbih, Asmaul Husna. Kalau kita mulai Asmaul Husna itu sesungguhnya sangat dianjurkan dan supaya mudah diijabah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Hakim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu kan dipesankan. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, mintalah dengan nama itu. Jadi ketika kita menyebut Ya Rahman, minta kasih sayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ar-Rahman Rahimin, Ya Ar-Rahman Rahimin, Ya Ar-Rahman Rahimin, Farrij alal muslimin. Ketika Anda menyebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar 3 kali, Allah perintahkan kepada malaikat apa yang diminta, ijabah. Alidu biyadal jalali wal ikram, perbanyak biasakan menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram, 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 Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang memiliki keagungan kemuliaan, tanda kita mencintai Allah banyak menyebut nama Allah. Asmaul Husna termasuk nama-nama Allah. Sama lagi bokeh ini, Ya Razak, Ya Razak, Ya Allah, Ya Razak. Wahai Allah yang maha memberi rezeki. Dalam salah satu penajat kita, dan itu pasti kita lafadznya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rezeki. Dan jangan dianggap rezeki cuma duit, sehat juga rezeki. Rezeki enggak? Mau nggak duit banyak tapi napasnya susah? Iya. Kasih duit 2 miliar tapi napasnya susah, nggak bisa ngapa-ngapain, tergeletak. Ya, ngapain gitu? Nggak ada gunanya. Sehat itu rezeki. Alhamdulillah. Nggak mana bisa melihat rezeki. Akal sehat juga rezeki. Rumah gede, mobil mewah, duit banyak, tapi gila. Apa gunanya? Akal sehat itu rezeki. Sampai buang angin juga rezeki. Nanti yang paling kita kenang dari kiamat, kita ngaji, kita sujud. Wah, itu paling kita kenang di hadapan Allah. Bukan banyaknya duit, bukan rumah yang megah, bukan pasangan yang rupawan. Enggak, yang kita kenang itu bagaimana saat kita beribadah kepada Allah. Al-Quran yang dibaca menjadi syafaat akan kita kenang nanti. Apa yang bisa aku sampaikan kepada Allah? Bagaimana saya mau minta pertolongan, memberi syafaat kalau tidak ada kasih sayang, kata Nabi. Kenapa? Karena rahmat itu turun dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-A'raf 56. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Kalau dalam tafsir ini dibahas
Para ulama mufasir memeras otak untuk mengetahui kenapa bukan qoribatun. Rahmat itu kan perempuan, mu'anas. Dalam bahasa berlaku, kalau mu'anas ya mu'anas, kalau mudzakkar ya mudzakkar, feminim feminim, maskulin maskulin. Ini kenapa rahmatnya ini mu'anas, tapi qoribun fi'ilnya, khobarnya kok bisa mudzakkar? Rupanya inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, bukan qoribatun. Orang yang berbuat baik bukan saja dekat sama rahmat Allah, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ngaji gini baik kan? Lagi dekat kita sama Allah. Qaribun, Allah dekat. Salat baik kan? Allah dekat. Sujud, zikir, sayang istri, sayang anak, baik, Allah dekat. Qaribun minal muhsinin, qaribun minal muhsinin, Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Termasuk nih handphone buat kamera begini juga baik. Saya lihat terakhir itu yang dari dunia maya 91 orang nonton. Jamaahnya jamaah medsos itu lebih banyak daripada jamaah dunia nyata. Dunia maya lebih banyak. Halo, betul nggak? Ceramah saya di Bani Umar itu, waktu ceramah kayaknya cuma sendiri. Setelah di medsos tentang sikap menghadapi atau sikap mukmin menghadapi sakit, itu saya lihat ada 1.600 kali ditonton, 1.600 lebih. Berarti ini baru tayang belum ada seminggu, udah banyak yang nonton. Menjadi kebaikan, bahkan menjadi amal jariah. Mungkin kita sudah terkubur kira-kira 50 tahun yang lalu, udah tinggal beberapa ini. Misalnya 50 tahun yang lalu yang akan datang gitu. Tapi ini masih ngalir pahalanya. Ngaji kita ini masih ngalir. Alhamdulillah. Itu menjadi amal jariah, ilmu jariah. Kita nggak bisa ikut jadi kreator pembuatnya, mengeser kebaikan, membagi kebaikan, itu juga menjadi kebaikan juga, menjadi amal jariah. Ke grup-grup jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Termasuk bangunan masjid ini ya, ikut turut serta nih, baik itu ubinnya, tiangnya, atapnya. Karena ada ubin, kalau nggak ada atap repot ya, repot juga. Jangan-jangan kan maunya nyumbang, saya maunya buat imaman. Nah, imaman kalau ada makmumnya kan yang keimaman lewat sini juga. Halo, betul nggak? Yang mau keimaman kan lewat depan juga. Orang-orang maunya saya mampir imaman. Imam itu berpahala juga karena ada makmum. Maka di situ pahalanya bareng-bareng. Bareng-bareng udah berjamaah, namanya amal jama'i. Sholat berjamaah, bangun masjid berjamaah, bangun musola berjamaah. Ya kalau mudah-mudahan surganya bareng-bareng. Ya Robbal. Kalau saya tanya maunya surganya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Ya bareng-bareng, enakan bareng-bareng ya. Dihisab kalau bareng-bareng kan ya lumayan gitu. Tapi yang jelek-jelek tutupi. Halo? Ya kan? Ya kalau bareng-bareng yang jelek ketahuan orang kan malu kita. Karena dikir doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, hitunglah amalku dengan hitungan yang mudah. Kenapa? Hisab itu berat.
Nah, di antaranya kita harus menebar kasih sayang. Kenapa? Man la yarhamin nas la yarhamullah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah juga tidak akan menyayangi. Rupanya kasih sayang Allah kepada kita bagaimana kita sayang terhadap sesama manusia. Tanpa kita harus berharap, tanpa kita berharap dia berbuat baik sama kita. Orang berbuat baik itu ya pengennya kita berbuat baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah puncak kebaikan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, menyembah dalam makna khusus bisa sholat, puasa, tapi secara umum setiap amal ini dalam penyembahan, termasuk dalam sedekah kita, dalam muamalah dengan sesama manusia. Diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam wujud kasih sayang ini sampai dalam hal ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyuhaffif. Kalau salah seorang di antara kamu sholat, mimpin imamin manusia, falyuhaffif, ringanin, jangan panjang-panjang. Masa sholat zuhur yang dibaca Al-Baqarah bisa bubar itu ya, Al-Falaq, Anas, Kulya, Kulhu. Kalau zuhur asar orang buru-buru gitu, maunya buru-buru, apalagi istirahatnya di kantor. Ini istirahat setengah 1 sampai jam 1, jam 12 sampai jam 1 dia menuju masjid, sudah jam 11 lewat 1/4 sholat. Nanti yang 1/4 mau buat makan. Kalau sholatnya dikasih panjang bisa gerutu, itu nggak nyaman, nggak khusyuk. Betul-betul. Nah, maka jangan panjang-panjang. Kecuali subuh itu boleh panjang, tabarok, Ar-Rahman, Al-Habib, Qaf, nah begitu. Maghrib bisa standar 8 baris maksimal, itu udah 1 halaman, itu udah maksimal. setengah halaman standar. Kenapa? Fa inna fihim ad-dhaif, karena di antara makmum ada yang lemah, wasakin, ada yang sakit, wal kabir, ada yang renta. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau salat untuk dirinya sendiri silakan diperpanjang. 1 rakaat 1 juz. Wih, mantap. Duh, itu mah biasa, sahabat. Utsman itu 1 rakaat sampai hatam. Masya Allah. Imam Bukhari, Imam Syafi'i 2 rakaat hatam. Kayak apa salatnya itu? 1 malam itu beliau hatam waktu Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Utsman bin Affan. Riwayatnya itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat, witir doang. Tapi khatam. Ya kita nggak itu nggak kuat lah. Nggak sampai 1 juz, 1 juz mangga, juz melon. Ya kita 8 rakaat dengan bacaan sedang, 3 witir sudah bagus. Tapi terpaksa nggak bisa, minimal 4 rakaat sama 3 witir. Nggak bisa juga minimal 2 rakaat 1 witir. Nggak bisa juga minimal 1 witir deh. Maka orang-orang yang menjaga habis isya sholat ba'diyah langsung witir. Jadi tiada malam berlalu kecuali dia sholat witir. Tapi kalau yakin bangun, silahkan sholat setelah tidur, kemudian sholat malam, baru sholat witir. Jadikan sholat witir itu akhir, tapi nggak harus akhir.
Kalau takut yang bisa bangun boleh di awal sebelum tidur. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi prinsipnya sholat itu kadang-kadang dipendekin. Untuk apa? Supaya gak beratnya. Bahkan Nabi itu pengen menjalankan, pengen rutin, tapi karena khawatir memberatkan umat nanti jadi fardu, maka Nabi kadang-kadang ninggalin amal. Jadi ninggalin amal itu karena takut memberatkan itu boleh. Nah kalau lihat Ustaz, Ustaz jangan pernah sholat sunat misalnya, husnudon, itu takut beratin umat. Halo, takut beratin umat. Ustaz tuh dikirnya pendek, takut beratin umat, takut memberatkan umat. Tapi kalau melihat Ustaz itu kok panjang, sholatnya panjang, ya itu menjadi contoh dan teladan juga. Ya ada kalanya kadang panjang, kadang-kadang dikirnya panjang. Ini untuk menjadi ibrah sebagai ilmu boleh sholat itu dikirnya panjang, boleh juga pendek. Kadang-kadang dikirnya perlahan, kadang-kadang keras. Sebagai ilmu boleh. Untuk apa? Nambah. Jangan sampai yang sunnah diwajibkan atau dianggap salah, dianggap bid'ah, enggak juga. Maka kadang-kadang bervariasi untuk menjadi pelajaran. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua, karena sesungguhnya dengan rahmat kita itu semua kita akan menjadi ahlul jannah dengan rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh.